Selamat siang, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tirta Suci Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis proyek pembukaan gerai kopi lokal kita dengan menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Di sini kopi lokal kita tuh berencana untuk membuka gerai baru sebelum musim liburan. Kenapa sih hal ini dilakukan? Karena periode tersebut diperkirakan akan terjadi peningkatan permintaan pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan proyek yang baik agar seluruh aktivitas pembukaan gerai dapat diselesaikan tepat waktu. Dan dalam analisis ini, saya menggunakan metode CPM untuk mengetahui aktivitas yang paling menentukan waktu penyelesaian proyeknya. Di sini kita masuk ke dalam aktivitas dan durasi proyek. Dalam proyek ini terdapat 8 aktivitas utama, dimulai dari studi kelayakan lokasi selama 4 hari, kemudian perizinan usaha 6 hari, dan desain interior 5 hari. Setelah itu dilakukan renovasi bangunan selama 10 hari, dan pengadaan peralatan selama 6 hari. Selanjutnya terdapat rekrutmen karyawan selama 5 hari, pelatihan karyawan selama 4 hari, dan terakhir uji coba operasional selama 3 hari. Dari semua 8 aktivitas ini merupakan dasar perhitungan CPM pada proyek ini. Kita masuk ke dalam network diagram proyek, di mana seluruh aktivitas tersebut dibuat dalam bentuk network diagram. Diagram ini menunjukkan bahwa antar aktivitas, yaitu aktivitas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Dengan diagram ini kita dapat melihat alur proyek secara lebih jelas dan menentukan jalur yang paling menentukan durasi keseluruhan proyek. Baik, di sini kita masuk ke dalam hasil perhitungan ES, EF, LS, LF, dan SLANG. Pada slide ini ditampilkan hasil perhitungan CPM yang meliputi early start, early finish, late start, late finish, dan SLANG. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui waktu paling awal dan waktu paling lambat suatu aktivitas dapat dilakukan. Sekaligus mengetahui apakah suatu aktivitas memiliki waktu kelonggaran atau tidak. Di sini kita masuk ke dalam jalur kritis dan total durasi, yang dimana berdasarkan hasil perhitungan CPM diperoleh jalur kritis yaitu A, B, D, F, G, dan H. Jalur ini menjadi jalur yang paling menentukan durasi keseluruhan proyek karena aktivitas-aktivitas di dalamnya memiliki SLANG terbesar sebesar 0. Dari normal keseluruhan proyek adalah 32 hari. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis resiko proyek. Jadi setelah mengetahui jalur kritis, kita juga perlu memperhatikan resiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Resiko keterlambatan pada aktivitas kritis perlu menjadi perhatian utama karena keterlambatan suatu aktivitas dapat menyebabkan keterlambatan keseluruhan proyek. Selain itu, resiko terkait tenaga kerja, material, maupun kualitas pekerjaan juga perlu dikendalikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam strategi percepatan proyek. Yang dimana di sini ada target percepatan proyek, artinya mengurangi durasi normal dari 32 hari menjadi 29 hari atau dipercepat selama 3 hari. Aktivitas yang saya prioritaskan adalah yang D, yaitu renovasi bangunan. Kenapa sih? Karena aktivitas ini berada pada jalur kritis dan memiliki durasi paling panjang, yaitu 10 hari. Strategi yang dapat dilakukan antara lain menambah tenaga kerja, menambah jam kerja, atau lembur. Mempercepat pengadaan material, meningkatkan efisiensi pekerjaan, serta melakukan monitoring yang lebih insentif. Di sini kita bisa lihat ya, untuk target percepatannya durasi normalnya itu 32 hari dan minta dipercepat 3 hari lebih dulu, yaitu 29 hari. Dan di sini ada aktivitas yang diprioritaskan, yaitu yang bagian D, yang dimana renovasi bangunan.
Untuk alasannya yang tadi saya sebutkan berada pada jalur kritis yang berdurasinya lama selama 10 hari. Dan untuk strateginya ini di sini ada menambah tenaga kerja, menambah jam kerja atau lembur, mempercepat penggandaan, meningkatkan efisiensi pekerjaan, dan monitoring lebih insentif. Untuk selanjutnya di sini kita terdapat dampak dan konsekuensi percepatan. Jadi di sini ada percepatan proyek durasi yang D tadi, yang renovasi bangunan. 10 hari dikurangi 3 hari menjadi 7 hari. Durasi proyeknya 32 hari dikurangi 3 jadi 29 hari. Jika aktivitas renovasi dipercepat dari 10 hari menjadi 7 hari ini, maka durasi keseluruhan proyek dapat berkurang dari 32 hari menjadi 29 hari. Namun, percepatan ini juga memiliki konsekuensi, diantaranya adalah meningkatkan biaya tenaga kerja dan lembur, penggunaan sumber daya yang lebih besar, serta meningkatnya resiko kesalahan pekerjaan. Oleh karena itu, percepatan harus tetap diimbangi dengan pengawasan agar kualitas renovasi tetap terjaga. Di sini dapat kita lihat ya di slide, konsekuensi yang perlu diperhatikan itu tentunya biaya tenaga kerja meningkat. Yang kedua itu terdapat biaya lembur yang meningkat juga. Yang ketiga penggunaan sumber daya lebih besar. Yang keempat itu ada resiko kesalahan pekerjaan meningkat. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada resiko kualitas renovasi menurun jika pengawasannya kurang. Selanjutnya kita masuk ke dalam slide rekomendasi kepada manajemen, yang dimana berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi kepada manajemen. Yang pertama itu ada prioritaskan aktivitas jalur kritis yang akan berfokus kepada A, B, D, F, G, dan H. Yang kedua adalah melakukan monitoring berkala, yang dimana kita dapat memantau perkembangan terutama pada aktivitas length sama dengan 0. Yang ketiga, mempercepat renovasi jika diperlukan. Artinya kita dapat menggunakan tenaga kerja tambahan berupa shift atau lembur. Yang keempat itu mempersiapkan sumber daya cadangan, yang dimana kita dapat mengumpulkan tenaga kerja, material, dan supplier alternatif. Untuk yang kelima itu ada meningkatkan selain aktivitas non kritis, yang dimana juga dapat memanfaatkan slang yang tersedia. Yang paling penting ini, percepatan proyek tidak boleh mengorbankan kualitas dan perlu dipersiapkan rencana kontingensi apabila terjadi keterlambatan. Kita masuk ke dalam slide kesimpulan, yang dimana sebagai kesimpulan yang bisa kita dapatkan ini, untuk proyek pembukaan gerai kopi lokal kita terdiri dari 8 aktivitas dengan durasi normal selama 32 hari dan juga berdasarkan metode CPM. Untuk jalur kritisnya adalah A, B, D, F, G, dan H dengan slang sebesar 0 pada aktivitas kritis. Aktivitas C ini memiliki slang 1 hari, sedangkan aktivitas E memiliki slang 14 hari. Untuk mempercepat proyek selama 3 hari, diperlukannya aktivitas renovasi bangunan atau aktivitas D ini menjadi prioritas, sehingga target penyelesaian proyek menjadi 29 hari. Namun, selama proses percepatan tetap diperlukan, pengendalian risiko dan kualitas agar proyek dapat selesai tepat waktu tanpa mengurangi hasil pekerjaan. Sebagai penutup, demikian presentasi saya mengenai analisis proyek pembukaan gerai kopi lokal kita menggunakan critical path method. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-temannya. Selamat siang.